pemirsa BRTV masih di ngobrol bareng. Tentunya di sini kita masih sama Bu Tita nih. Waduh, tadi ngobrolin soal pengalaman Bu Tita gitu ya. Dari mulai dulunya kuliah di jurusan teknik sipil gitu ya, sampai pada akhirnya sekarang sudah menjadi guru belasan tahun di SD ITL Kausar. Dan juga sekarang Bu Tita ini menjadi seorang guru penggerak angkatan pertama, kebetulan ya Bu ya, di SD ITL Kausar. Waduh, ini kalau ngomongin soal guru penggerak, ini kadang masih mungkin masyarakat di rumah atau pemirsa di rumah tuh masih agak kurang familiar dengan apa sih guru penggerak gitu loh Bu Tita. Mungkin bisa dijelasin Bu, apa sih Bu guru penggerak gitu? Oke, karena sudah 2 tahun ya, jadi cuma sekilas aja ya, karena udah agak lupa juga sih. Jadi kalau guru penggerak itu seperti semacam sebuah program dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Kependidikan ya. Nah di sana itu berharap setiap seorang guru penggerak itu bisa melakukan perubahan. Nah perubahan itu bukan cuma terhadap diri sendiri, tetapi juga kepada skupnya itu berupa sekolah, bahkan juga lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Makanya dikatakan sebagai guru penggerak, karena dia bergerak dan menggerakkan. Karena diawali dengan tergerak dulu nih hatinya nih. Kalau sudah tergerak hatinya, maka dia mulai bergerak secara fisik, secara berpikir, baru bisa menggerakkan orang-orang atau lingkungan yang lebih luas lagi. Tapi berarti semua pengajar tuh belum tentu menjadi belum tentu. Karena guru penggerak itu ada seleksinya gitu ya? Jadi pertama itu diseleksi pertama lewat kurikulum vitae, dari minimal dia harus 5 tahun mengajar. Kemudian juga ada pengisian esai. Nah, pengisian esai itu sendiri bercerita tentang kontribusinya terhadap pendidikan selama mengajar, dan terutama sih 2 tahun terakhir ya. Kemudian nanti kalau sudah lulus kedua ini, baru dilanjut dengan simulasi mengajar dan juga tes wawancara. Nah, alhamdulillah ketika awal dibuka itu tahun 2020, saya coba untuk ikuti meskipun dengan terpaksa ya, karena tadinya tuh sebenarnya saya cuma mau nyemangatin temen aja. Nah temen ini tuh lebih muda kan dari saya, pasti cara berpikirnya, kemudian kreativitasnya lebih baik gitu. Ternyata begitu saya berusaha nemenin, ya dia udah daftar, masa saya enggak sih. Udah akhirnya ikutan daftar. Ternyata begitu saya lulus, saya tanya dia, gimana kamu lulus gak? Gimana mau lulus, orang saya nggak jadi daftar. Waduh. Jadi saya mau nemenin dia, dia sendiri nggak daftar. Malah ibu ya jadi. Malah saya yang lulus, makanya ya Allah kok bisa begini sih ceritanya. Niatnya nyemangatin, tapi niatnya nyemangatin, malah jadi gimana ya? Ya udahlah, kita udah nyemplung, ya sudah basah sekalian. Nah, alhamdulillah guru penggerak itu dijalaninnya tuh selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu kita mengadakan semacam training, kemudian juga workshop, dan itu tuh nggak cuma ketika pertemuan misalnya di hotel saja terus selesai, tapi dijadikan PR gitu di sekolah. Di sekolah kita harus bisa mengaplikasikan materi-materi yang sudah kita terima. Nah, kita terima itu ya mau nggak mau harus murid-murid harus bisa merasakan, ini loh Bu Tita ngikutin guru penggerak, ada perubahan nggak sih atau sama aja. Nah, itu murid-murid yang nanti bakal menilai. Seperti itu sih guru penggerak mah. Nah, itu selama 9 bulan itu apa tuh yang dibekali untuk akhirnya diaplikasikan kepada anak-anak di sekolah itu Bu? Kayak misalnya tadi ya, ibu masuk killer atau bukan gitu kan. Kalau saya inget-inget dulu saya sempat dibilang killer gitu kan. Nah, sejak ikut guru penggerak, nah mindset saya juga mulai berubah. Ngapain sih kita bangga dengan kekilleran kita gitu kan. Akhirnya pelan-pelan saya mulai, oh anak ini butuh metode mengajar yang seperti ini, anak yang itu harus dengan metode yang lain. Mungkin ada yang audio, ada yang visual, sehingga semua harus disentuh dengan cara yang berbeda. Nah itu saya dapatkan dari guru penggerak. Kemudian bagaimana cara kita melobi misalnya orang tua murid atau mungkin rekan sejawat guru-guru kita
teman-teman yang seperjuangan, belum juga dengan kepala sekolah. Nah, itu saya dapatkan dari guru penggerak, sehingga keilmuan selama 9 bulan itu bukan yang cuma oh udah selesai gitu, tapi alhamdulillah kerasa gitu loh selama ngajar, jadi bisa berubah sedikit lah ya. Dampaknya ya. Tapi mungkin selama ini apa ya keuntungan yang secara pribadi Bu Tita dapetin selama menjadi guru penggerak tuh apa? Selain mungkin ilmu-ilmu yang dikasih atau mungkin ada fasilitas apa yang sampai pada akhirnya guru-guru penggerak itu difasilitasi gitu? Nah, kalau guru penggerak itu kan nggak cuma sendiri ya, pasti ada temennya. Nah, teman-teman itu kita dalam satu kabupaten Bekasi. Nah, saya tuh ngerasa beruntung sekali gitu loh ketemu sama teman-teman. Kenapa? Karena mereka dari lingkup yang berbeda. Kalau misalnya saya bilang ada yang dari sekolah negeri, kemudian ada yang dari sekolah swasta, juga ada yang dari kecamatan paling ujung, waktu itu ada di Sukawangi, kemudian juga ada yang di Tarumajaya. Kalau saya merasa, Cikarang Pusat mah deket atau sama pusat pemerintahannya, mau apa-apa gampang, tinggal naik motor 10 menit sampai. Nah, beliau-beliau enggak gitu, butuh waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Belum lagi kalau kita setiap ada acara, ba'da subuh udah pada jalan, saking pengen effort ya. Jadi dari situ saya merasakan bahwa ini euforianya beda gitu loh. Saya harus bisa merasakan energi positifnya dan itu bisa membangkitkan semangat kita sebagai seorang guru. Jadi dari situ menularkan hal-hal baik, termasuk ketika sharing ya. Sharing praktik baik mereka di sekolah itu luar biasa sekali. Kalau saya bilang, duh saya mah apa atuh ya, ternyata cuma begini doang udah ngerasa bangga. Ternyata mereka di luar sana pun juga punya cara tersendiri dan itu luar biasa, dan saya harus bisa mencontoh hal tersebut. Jadi saya pikir bukan cuma keilmuan tetapi juga pengalaman, sharing pengalaman, kemudian sharing energi positif, juga sharing relasi ya. Jadi kita bisa punya banyak temen. Sampai sekarang alhamdulillah itu terjaga. Dan mungkin program guru penggerak ini juga upaya untuk mensejahterakan pendidikan yang mungkin sekarang perkembangannya menyamaratakan dari misalnya kita bilang di pusat kota dengan di ujung kabupaten sana, dan itu berharap bisa merasakan hal yang sama gitu loh. Kita semua pengen maju sama-sama, nggak sendirian, seperti itu. Tapi apa sih Bu ikut motivasi guru penggerak ini? Apalagi kan mungkin dituntut untuk jadinya kayaknya agak ngurusinnya impersonal anak-anak gitu ya. Ya mungkin kalau zaman dulu udah aja gitu masuk, keluar, ngajar, selesai gitu. Kalau mungkin guru penggerak kan ada inovasi apa lagi nih yang mungkin harus saya lakuin gitu biar anak-anak gimana gitu, agak PR-nya agak lumayan agak repot gitu. Kenapa sampai pada akhirnya termotivasi untuk menjadi saya dulu sempat 2015 itu kan ada UKG ya, ujian kompetensi guru. Kemudian 2016 itu juga sempat ditunjuk sebagai mentor guru pembelajar. 2017 saya juga terpilih sebagai instruktur nasional dari pengembangan guru. Jadi dari situ saya terinspirasi dengan sebuah kata atau jargonnya guru, pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu yang saya pakai sampai sekarang. Nah, saya merasa bahwa saya tuh belum ada apa-apa. Kemudian saya juga harus mengembangkan diri. Makanya saya bilang pembelajar sepanjang hayat. Nah, termasuk juga untuk anak-anak itu sendiri. Karena kan mereka generasi masa depan ya. Kalau misalnya kita hanya duduk diam, sekedar transfer ilmu, kemudian cuma nilainya 100, tapi untuk karakternya sendiri tidak kita dapatkan, kemudian empati mereka terhadap lingkungan juga tidak ada. Nah, itu yang cukup menyedihkan ya. Dan itu yang kita harapkan bisa paling tidak bisa ikut andil membangun ya masa depan negara. Harapannya sih begitu. Itu sih luar biasa. Lagi mungkin kayak mau jadi apapun orang gitu ya, pasti kan dari sekolah dulu nih, dari pendidikannya dulu nih. Dididik ini makanya emang luar biasa sekali sih pemerintah. Ini berarti program pemerintah ya Bu? Program pemerintah dari sejak pusat langsung. Makanya sekarang guru penggerak ini sudah sampai angkatan ke-7.
Jadi angkatan Oh, jadi dia nggak per tahun ya? Ini? enggak. Jadi per sekian bulan terbitlah angkatan berikutnya lagi. Nah, kebetulan kemarin itu di Kabupaten Bekasi kami di angkatan 1 dan angkatan 2 lanjut ke angkatan 5. Sekarang sedang berjalan selama 4 bulan sudah. Nah, yang angkatan 5 itu sudah mulai 6 bulan saja. Jadi bukan 9 bulan lagi tapi hanya 6 bulan. Kemudian angkatan sekarang yang ke-7 itu baru dimulai dan itu juga sama 6 bulan saja. Jadi luar biasa sekali pemerintah gitu ya. Maksudnya niat mereka itu betul-betul, kalau misalnya dibilang tulus ya gimana ya, kita kan nggak tahu, tapi insya Allah seperti itulah yang diharapkan ya, untuk kebaikan bangsa. Bener. Generasi-generasi yang mungkin anak-anak sekarang nih harus dididik secara luar biasa. Betul gitu sekali, ya. karena kan jajaran yang ditargetkan itu dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi berkelanjutan. Jadi guru penggerak tuh nggak cuma untuk anak-anak SD juga, Bukan, dari TK pun ada. Cuma ya itu tadi, kadang guru penggerak dari TK itu kalau setiap angkatan itu bisa dihitung, bisa 1-2 orang saja atau bahkan 0, nggak ada sama sekali. Ya mungkin karena mereka masih belum memahami apa itu guru penggerak. Kalau mungkin udah tahu tuh alurnya akan kemana, mungkin banyak pasti orang ngerasain gitu ya, makanya bersemangat untuk ikutan. Berarti ini guru-guru mungkin di rumah ada para guru-guru juga bisa ikutan. Bisa banget, karena sekarang sedang dibuka angkatan ke-8, cuma sampai sekarang sih udah ditutup ya. Jadi sekarang masih dalam proses seleksi, nanti akan dilihat siapa-siapa yang akan diluluskan. Biasanya info-info guru penggerak gitu dari mana, Bu? Harusnya sih dari kepala sekolah ya, itu ada. Sekolahnya ya harus aktif karena juga kan ya? dari dinas langsung ya, dari dinas Kabupaten Bekasi, bahkan dari kementerian pun sebenarnya sudah langsung di breakdown ke bawah, dan itu sudah bisa dilihat dari media sosial ya, dari Dirjen GTK misalnya, mereka selalu share. Oh ya, ini sudah dibuka, itu sering sekali. Jadi harus rajin sebenarnya. Harus rajin, harus up to date gitu ya. Nggak cuma anak-anaknya aja, didukung untuk up to date. Guru-gurunya juga harus ini ya, bener. Ya lagi-lagi untuk anak-anak juga biar melahirkan generasi-generasi yang unggul. Betul sekali. Tapi kalau misalkan guru penggerak ini ada agenda tahunan nggak, atau agenda rutin gitu yang dilakuin sama guru-guru penggerak gitu? Jadi kalau misalnya guru penggerak itu kan mungkin berpikir 9 bulan sudah selesai. Nah, alhamdulillah tuh kemarin dari Kabupaten Bekasi sendiri itu meminta bantuan dari guru-guru penggerak untuk mensosialisasikan program guru penggerak kepada guru-guru sekabupaten. Karena harapannya di setiap angkatan itu banyak guru yang mau mendaftar ke guru penggerak. Jadi kita itu dikaryakan lah oleh dinas pendidikan dari Kabupaten Bekasi, dan selama pengkaryaan tadi mau tidak mau kita sering ketemu, karena memang kita juga mengadakan komunitas guru penggerak, dan itu juga ya beberapa bulan sekali itu sering ketemu, bahkan di WAG ya, apalagi ya itu sering banget ngobrol dan ngerumpis segala macam. Jadi tetap berkomunikasi yang nggak cuma 9 bulan tadi gitu ya. Betul, jadi sampai sekarang kita masih aktif untuk berbicara satu sama lain. Oke, waduh luar biasa. Ini agak masih penasaran sih soal kontribusi yang mungkin guru-guru penggerak nih lakuin dan lain sebagainya. Tapi kita akan jeda dulu ya sebentar ya Bu Tita. Dan pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap di Ngobrol Bareng.